Halo sahabat Pak Guru, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di sini. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mencoba menjelaskan materi mengenai program aplikasi pengolah angka, materi informatika kelas 7. Oke, silakan dipantau ya. Oke, Microsoft Excel. Jadi aplikasi yang kita pakai nanti adalah Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel itu? Yaitu sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Nah, di bawah ada logo dari Microsoft Excel seperti itu. Kemudian kita masuk ke agenda materi kali ini. Pertama ada menu pada Microsoft Excel, mana kita akan membahas mengenai tampilan menu pada Microsoft Excel. Kedua, tampilan workbook Microsoft Excel, mempelajari tampilan-tampilan dari workbooknya. Ketiga, rumus dasar. Nah, kita akan mencoba mempelajari beberapa rumus dasar yang biasa dipakai di Microsoft Excel. Kemudian keempat adalah latihan membuat dokumen. Oke, langsung saja kita mulai pada menu pertama, yaitu menu pada Microsoft Excel. Oke, ini adalah tampilan dari menu pada Microsoft Excel. Bisa kita lihat ada menu File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, nah hingga View atau Power Pivot. Nah, ini tampilan-tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita akan bahas satu persatu nih. Oke, pertama menu File. Pada menu File ini terdapat beberapa perintah yang dapat kita eksekusi seperti Save, Save As, Open, Close, Info, Recent, Dokumen, News, Print, Save As, Save and Send, Help, Option hingga Exit. Ini adalah menu File. Kemudian ada lagi di sini ada menu Home. Nah, pada menu Home ini kita bisa mengatur. Di sini ada menu Clipboard di mana kita bisa copy, cut, paste dokumen. Lalu jenis fontnya bisa kita ganti, ukurannya juga besar, kecil, lalu warnanya bisa kita ganti. Begitu juga ada pengaturan alignment, rata kanan, kiri, atas, bawah. Begitu juga ada pengaturan font dan sejenisnya. Kemudian kita masuk ke menu Insert sekarang. Nah, pada menu Insert ada beberapa menu yang biasa dipakai di sini. Pertama adalah table, ada pivot table, lalu ada illustration. Di sini kita bisa masukkan picture, clip art, save, smart art, screenshot. Lalu ada menu chart. Di sini kita bisa masukkan menu-menu seperti chart yang kolom, line, pie, bar, area dan sejenisnya. Oke, lalu menu selanjutnya adalah menu page layout. Nah, pada menu ini yang biasa kita pakai adalah pengaturan dari page setup, di mana kita bisa mengatur orientasi kertasnya, baik itu landscape ataupun portrait. Kemudian size dari kertasnya kita itu bisa legal, F-mat atau sejenisnya. Selanjutnya kita masuk ke menu formulas Microsoft Excel ya. Nah, ini adalah khas dari menu formulas yang ada di Excel, karena salah satu inti dari menu Microsoft itu ada di menu ini formulas, di mana kita pada menu ini kita bisa menggunakan beberapa rumus yang akan kita pakai, baik itu dari rumus dasar maupun rumus yang lebih tinggi tingkatannya. Di sini ada beberapa rumus, yaitu ada auto sum, resolution, financial, logical, text, datem hingga more function. Kita bisa gunakan, tapi tergantung dari kondisi yang kita butuhkan seperti apa nantinya. Selanjutnya ada menu data pada Microsoft Excel. Pada menu ini kita bisa memfilter data sehingga diurutkan berdasarkan keinginan kita. Menu selanjutnya adalah menu review. Nah, pada menu review ini kita juga bisa melihat spelling and grammar-nya. Kemudian kita bisa memproteksi dari workbook punya kita dikasih password. Nah, seperti itu. Dan terakhir adalah menu view. Nah, pada menu ini kita bisa mengatur tampilan dari workbook kita atau lembar kerja kita. Secara default tampilannya itu normal. Nah, tapi kita bisa merubahnya jadi page layout atau page breaks tergantung dari kebutuhan kita. Oke, nanti kita lihat ya. Kita masuk ke materi kedua, yaitu tampilan dari workbook Microsoft Excel. Nah, ini adalah tampilan dari workbook Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel 2010 ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat nih. Secara default seperti ini tampilannya. Nah, kita akan coba bahas itu persatu, nama-nama dari menunya ya. Nah, ini adalah nama dari masing-masing icon atau menu yang ada di Microsoft Excel. Pada bagian atas ada, kita bilang ada menu control box ya, ada rebound. Lalu di sini ada bagian atas ada title bar. Nah, ini adalah defaultnya book 1. Lalu ada A, B, C, D itu namanya kolom. Nah, kalau yang 1, 2, 3 itu namanya row atau baris seperti itu. Nah, di sini ada set 1, set 2, set 3, ada status bar di sini. Dan ini adalah lembar kerja kita atau worksheet area kita. Ini juga ada horizontal scroll bar, ada vertical scroll bar dan segala macamnya.
Seperti itu kurang lebih tampilannya. Di sini ada insert function juga nih, dimana kita bisa menuliskan rumus-rumus di sini. Ini ada name box. Name box ini adalah mengetahui alamat dari sel yang sedang aktif nih. Jadi ini alamatnya ada di A1, maka seperti itu. Oke, teman-teman, seperti itu ya kurang lebih. Selanjutnya kita masuk ke menu ketiga, yaitu rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Oke, silakan dipantau ya. Rumus Excel aritmatika. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Silakan siap-siap untuk dicatat ya. Kita mulai dari penjumlahan. Nah, cara penjumlahan Microsoft Excel. Cara yang paling dasar untuk melakukan penjumlahan pada Microsoft Excel adalah dengan menggunakan operator plus. Nah, tapi ingat ya, sebelum itu semua rumus pada Microsoft Excel dimulai dengan tanda sama dengan. Ingat ya, semua rumus dimulai dengan tanda sama dengan. Oke, contohnya nih. Misalnya kita ingin menjumlahkan angka 100, 150, 120, 50, dan 25. Maka rumus Excel-nya kita tulis sama dengan kurung buka 100 dijumlahkan 150 plus 120 plus 50 dan plus 25, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau tampilan seperti ini gimana? Kita lihat di bawah nih. Jika ingin menjumlahkan angka-angka di dalam sebuah sel atau rank sel, misalnya ingin menjumlahkan angka pada sel C2 ini ya, C2 hingga C6, dari sini sampai sini kita akan jumlahkan dan totalnya di bawah nih. Maka rumus penjumlahan Excelnya gimana? Pada bagian sini C7 kita klik di sini, rumusnya adalah C2 ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5 dan ditambah C6. Nah, ini adalah salah satu rumus dari Microsoft Excel yang penjumlahan. Seperti itu, nanti hasilnya akan 445 seperti itu. Oke, sangat mudah ya. Selanjutnya, cara penjumlahan Excel yang kedua. Nah, selain menggunakan operator plus, penjumlahan di Excel juga bisa digunakan atau menggunakan fungsi sum yang telah disediakan oleh Office Excel. Nah, sebagai contoh, untuk menjumlahkan data angka pada rank D2, ini ya, D2 sampai D6, jadi kita akan jumlahkan dari 50 sampai 15 ini menggunakan rumus sum. Bagaimana bentuk rumusnya? Oke, di sini pada bagian D7 kita tuliskan sama dengan sum kurung buka D2 titik 2 D6. Nah, seperti itu, lalu kurung tutup, maka nanti jumlahnya adalah sampai mencapai angka 290. Nah, bisa menggunakan titik 2 ya. Jadi nanti di sini sama dengan sum kurung buka, kita tinggal klik D2-nya, klik kiri tahan, tarik ke bawah sampai D6. Nanti tinggal kurung tutup seperti itu. Lalu cara kedua yaitu sama dengan sum kurung buka D2 titik koma D3 titik koma D4 titik koma D5 titik koma dan D6 titik koma. Oh, maaf, D6 langsung kurung tutup saja. Nah, nanti hasilnya sama 290. Tapi memang biasanya yang biasa dipakai itu adalah posisi yang paling awal nih, sama dengan sum kurung buka D2 titik 2 sama dengan D6. Ini bisa dipakai karena sangat mudah sekali, simpel. Nah, ini cara kedua untuk penjumlahan di Microsoft Excel. Selanjutnya kita masuk rumus pengurangan. Nah, cara menggunakan rumus pengurangan untuk melakukan pengurangan ini adalah dengan menggunakan operator minus atau min. Cara menggunakan rumus pengurangan di Excel cukup sederhana, seperti menulis soal pengurangan. Hanya saja, pada awal rumus harus dikasih tanda sama dengan, seperti yang awal tadi ya, seperti penjumlahan juga. Pokoknya setiap rumus dimulai dengan sama dengan. Nah, itu berlaku untuk semua rumus apapun juga. Nah, misalnya di sini nih, kita mau lihat nih, E2 itu sisa ya, berarti kan rumusnya dari jumlah dikurangin terjual. Maka bagaimana cara mencari rumus atau menulis rumus di E2 ini? Maka rumusnya adalah sama dengan C2, ini diklik C2-nya, dikurangin D2, diklik D2-nya, maka akhirnya langsung muncul di sini angka 50. Nah, seperti itu untuk mengurus pengurangan. Sangat mudah ya, teman-teman. Lalu, rumus selanjutnya adalah rumus perkalian. Nah, cara yang digunakan untuk melakukan perkalian di Excel adalah dengan menggunakan operator asterik atau tanda bintang. Nah, seperti ini tanda bintang ini. Itu ada di atasnya huruf 8 ya kalau di keyboard ya. Nah, misalnya untuk mengalihkan angka 2 dan 3, maka rumus perkaliannya adalah sama dengan 2 bintang
3. Seperti itu caranya. Kalau enggak, kita lihat contoh lain nih. Contoh lain rumus perkalian Excel antara sel dengan tanda bintang. Misalnya, untuk mengalihkan sel C2, ini C2 ya, dengan D2, nah seperti di gambar berikut, rumus Excel yang digunakan untuk adalah, jadi di total ini kita akan mengalihkan jumlah pulpen di C2 dikalikan dengan harganya yaitu D2. Jadi rumus di sini di E2 sama dengan D2 dikalikan C2. Nah, ini rumusnya seperti itu. Maka nanti langsung muncul angka 15.000. Oke. Ini bisa nggak dibalik, Pak? Bisa kok. Di sini C2 dulu dikalikan D2 dulu juga bisa, nggak jadi masalah karena sama saja nantinya. Nilainya sama. Oke, seperti itu rumus perkalian. Selanjutnya ada rumus pembagian. Nah, untuk melakukan pembagian sederhana di Excel, digunakanlah operator slash atau garis miring garing. Misalnya untuk membagi sel A1 dengan sel A2, rumus bagi yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Sama dengan A1 dibagi A2. Seperti itu, sama dengan perkalian, tapi kita pakainya yang garis miring ya. Ingat bahwa semua tanda tidak boleh dibagi dengan 0. Pada Excel jika terjadi hal semacam ini maka akan menghasilkan sebuah nilai error. Nah, tadi rumusnya sudah yang pertama nih. Sekarang yang kedua, rumus Excel yang statistika. Nah, apa sih yang akan dibahas di rumus Excel statistika ini? Pertama, ada nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, ada nilai rata-rata, dan menghitung banyaknya data. Oke, kita mulai ya. Rumus nilai tertinggi dan terendah. Nah, nilai tertinggi rumusnya adalah fungsi max. Nah, jadi apa itu fungsi max? Fungsi max adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi, angka maksimum dari sekumpulan nilai atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari sejumlah data. Sedangkan fungsi min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum, atau untuk mengetahui nilai terkecil dari jumlah data dalam bentuk angka. Nah, gampangnya gini, tertinggi berarti max, maksimum, terendah berarti min, minimum, seperti itu. Oke, lihat contoh di bawah ya. Misalnya gini, di sini ada kolom nama dan nilai US ujian sekolah, ada dari data Amir sampai Wildan. Kita cek di sini. Kita mau tahu nih nilai tertingginya di nilai US itu berapa sih? Nah, pada C8 ini rumusnya adalah sama dengan max kurung buka, diklik C2 di sini, lalu titik 2 sampai C7 sampai sini. Jadi sama dengan max kurung buka, diklik C2-nya, di drag sampai C7 lalu kurung tutup. Nah, itu adalah rumus dari max-nya. Seperti itu rumus max-nya. Kalau rumus min-nya bagaimana? Seperti ini. Kalau di sini rumus min-nya berarti sama dengan min C2 titik 2 C7. Jadi di sini nilai minimum nanti yang muncul 30. Nah, seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke rumus nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata kita namanya rumusnya pakainya average atau dibacanya average. Adalah salah satu rumus Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau rank data. Oke, lihat di sini ya contohnya ya. Sama yang tadi ada nilai ulangan juga dari Amir, Budi sampai Wildan. Tapi kita mau tahu rata-ratanya nih. Rata-rata si nilai ulangan udah berapa? Maka kita bisa klik di sini di C8 ini sama dengan average kurung buka, lalu tutup caranya sama, klik C2 nilainya di sini, klik C2, tarik sampai C7, lalu kurung tutup atau langsung enter, maka langsung muncul nilainya begitu. Itu cara pertama untuk cari rata-rata. Cara kedua, ada lagi Pak caranya? Betul. Cara kedua adalah dengan cara menjumlahkan satu persatu lalu dibagi banyaknya data yang muncul. Misalnya gini, kita jumlahkan dulu ya, sama dengan C2 ini ditambah C3 ditambah C4 ditambah C5 ditambah C6 ditambah C7 kurung tutup, lalu dibagi atau garis miring banyaknya data. Datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi 6. Nah, nanti nilainya sama dengan rumus rata-rata yang average. Tapi memang kalau efektivitas biasanya kita pakai rumus yang langsung average ya, tidak pakai yang penjumlahan dan pembagian ini. Langsung saja average, rank data yang mau dicari rata-ratanya ada berapa. Oke, seperti itu rumus dari rata-rata. Selanjutnya rumus menghitung banyaknya data. Nah, kita pakai rumusnya count. Jadi fungsi count adalah fungsi yang disediakan oleh Microsoft Excel untuk menghitung jumlah data atau sel yang berisi angka dari daftar argumen. Contohnya ya, pada contoh di bawah rumus count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka pada rank A2. Nih ya, A2 sampai A6.
Nah, hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena pada range tersebut, sel yang berisi teks tidak ikut dihitung sebab fungsi count pada Excel hanya menghitung numerik saja. Kita cek ya. Berarti yang angkanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini kan ABC ya. Jadi dia tidak terhitung. Jadi banyaknya data angka pada range ini dari A2 sampai A6 adalah 4. Rumusnya gimana? Sama dengan count kurung buka A2, diklik di sini, tarik sampai A6, nanti dapat nominalnya 4 sesuai dengan datanya seperti itu. Oke, pada latihan selanjutnya itu membuat dokumen. Sepertinya kita akan coba nanti bikin video khusus ya untuk membuat dokumen. Jadi untuk materi sekarang ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap pantau terus channel Pak Guru. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih teman-teman.